Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Arlinda dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu minyak bumi dan gas alam. Oke, jadi sebelum videonya lebih jauh, maka dari itu kita harus mengetahui pengertian dari minyak bumi itu. Nah, apa sih pengertian dari minyak bumi itu? Jadi, minyak bumi merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan baik secara personal maupun industri. Minyak bumi yang masih dalam kondisi mentah akan melalui beberapa tahap pengolahan hingga akhirnya menjadi produk jadi dan siap digunakan. Beberapa hasil olahan minyak bumi yang sering dimanfaatkan dalam keseharian yaitu yang pertama ada bensin, minyak tanah, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya minyak bumi. Nah, sebelumnya minyak bumi ini memiliki warna yang sangat gelap dan berbentuk cair. Penemuan sumber minyak bumi biasanya berada di bagian bawah tanah hingga lapisan bawah laut. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi. Jadi, proses pembentukan minyak bumi ini yang pertama yaitu dimulai ketika ada tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama ratusan juta tahun yang lalu. Yang kedua, tanaman dan hewan yang mati akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempeng bumi. Nah, yang ketiga yaitu semua sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Nah, jadi hal inilah yang mengubah fosil menjadi cairan hitam atau minyak bumi. Oke, jadi minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sumber penemuan minyak bumi ditemukan melimpah di beberapa bagian negara seperti Arab, Irak, Iran, Amerika, dan beberapa negara di Asia seperti Cina dan Indonesia. Nah, jadi minyak bumi ini telah menjadi konsumsi masyarakat dunia dan mempengaruhi tingkat ekonomi secara langsung. Nah, adapun jenis-jenis minyak bumi. Mari kita bahas apa sih jenis-jenis minyak bumi itu, ada apa saja. Yang pertama yaitu bensin. Bensin atau yang bisa juga disebut sebagai gasolin adalah salah satu jenis minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar. Sebelum diolah menjadi bensin, awalnya bensin merupakan berupa minyak mentah yang didapatkan melalui tahap distilasi. Kini, bensin yang dipakai oleh kendaraan sebagai bahan bakarnya ditentukan oleh oktan yang ada pada bensin tersebut. Ini artinya apabila bilangan oktan semakin tinggi, maka akan semakin terjamin kualitasnya. Yang kedua, yaitu jenis minyak bumi yang lainnya adalah kerosin atau yang disebut sebagai minyak tanah. Ini juga jenis bahan bakar yang sudah terkenal sejak lama dan juga bisa didapatkan melalui proses distilasi dengan suhu sekitar 150 sampai dengan 275 derajat Celcius. Pada saat ini disebarkan kepada masyarakat, sebelumnya minyak tanah akan diberikan warna tambahan dengan tujuan agar bisa membedakan yang mana minyak tanah dan yang mana air. Jenis minyak tanah yang ketiga yaitu premium. Premium dikatakan merupakan bagian atau penerus bensin yang juga memiliki bilangan oktan. Premium memiliki warna tersendiri antara jernih dan kekuning-kuningan.
Bilangan oktan yang dimilikinya berkisar antara 88. Jika bilangan oktan ditambah padanya, maka disebut sebagai pertamax plus. Yang keempat yaitu solar. Solar juga salah satu jenis bahan bakar di mana untuk mendapatkannya juga melalui proses distilasi atau penyulingan. Sebagai bahan bakar utama, biasanya solar digunakan pada mesin diesel dengan warnanya yang tidak terlalu jernih dan agak sedikit kekuningan dan tidak gampang menguap di suhu normal. Solar akan dikatakan berkualitas ketika melalui penyulingan seperti pengujian kestabilan pada saat disimpan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tingkat kekentalannya, kandungan sulfur, dan lain sebagainya. Yang kelima ada aftur. Aftur adalah jenis bahan bakar yang biasa digunakan pada pesawat terbang. Bahan bakar tersebut hasil dari olahan minyak tanah yang mengandung energi lebih banyak dibandingkan dengan minyak tanah. Dari energi yang dihasilkan inilah menjadikan sumber tenaga yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pesawat. Nah, jadi tingkat kualitas aftur tergantung dengan kemurniannya, perubahan suhu, dan juga proses pembakaran yang dilakukan. Yang keenam ada afgas. Selain aftur, ada juga jenis lainnya yang mungkin terdengar sedikit asing dan itu adalah jenis bahan bakar afgas. Walaupun kegunaannya hampir sama dengan aftur yang sama-sama dapat digunakan oleh pesawat, namun sedikit perbedaan di sini di mana afgas hanya digunakan untuk jenis pesawat yang memiliki ruang untuk pembakaran serta piston. Afgas juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk pesawat tempur dan juga mobil balap. Tidak seperti jenis bahan bakar yang lainnya, afgas juga dikatakan hasil olahan bensin berdasarkan titik beku, titik nyala, dan volatility. Penting untuk Anda ketahui bahwa afgas juga terdiri dari timbal yang berguna untuk menghindarkan adanya masalah pada mesin pesawat dan mobil yang bertujuan untuk meningkatkan oktan. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang minyak bumi, selanjutnya pembahasan kita adalah gas alam. Oke, jadi apa sih pengertian dari gas alam itu? Bahan utama atau komposisi utama gas alam ialah metana 80%, sisanya itu ialah etana 7%, propana 6%, dan butana 4%, isobatana, dan sisanya pentana. Selain dari komposisi tersebut, gas alam ini dapat juga mengandung helium, nitrogen, karbon dioksida, serta juga karbon-karbon lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas proses terbentuknya gas alam. Yang pertama ada proses biologis. Nah, jadi proses biologis ini pada proses awal gas alam terbentuk dari hasil dekomposisi zat organik oleh mikrob anaerobik, mikrob yang mampu hidup tanpa oksigen dan dapat bertahan pada lingkungan dengan kandungan sulfur yang tinggi. Pembentukan gas alam secara biologis ini biasanya terjadi pada rawa, teluk, dasar danau, dan lingkungan air dengan sedikit oksigen. Proses yang kedua yaitu proses termal. Pada kedalaman 4.880 meter, minyak bumi menjadi tidak stabil sehingga produk utama hidrokarbon menjadi gas metan. Gas ini terbentuk dari hasil cracking cairan hidrokarbon yang ada di sekitarnya. Nah, jadi proses pembentukan minyak bumi juga terjadi pada kedalaman ini. Akan tetapi proses pemecahannya menjadi metan lebih cepat terjadi. Nah, setelah kita membahas minyak bumi dan gas alam,
alam, selanjutnya kita akan membahas dampak positif penggunaan dari minyak bumi dan gas alam itu. Jadi, yang pertama yaitu dampak positif penggunaan minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. Yang kedua, digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku kimia lainnya. Ketiga, residu dari proses pengolahan atau aspal dapat dijadikan sebagai perekat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. Dan yang keempat, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian negara dan pengaruhnya sangat besar. Nah, tadi kan dampak positif dari penggunaan minyak bumi. Kali ini yaitu dampak negatifnya dari penggunaan minyak bumi. Yang pertama, gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan gas karbon monoksida atau CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam ini dapat menyebabkan sedikit penggunaan dari sumber daya alam yang terbarukan. Yang ketiga, gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak seperti yang terjadi sekarang ini. Oke, jadi segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga jika kalian mempunyai informasi atau referensi lain, boleh ditambahkan. Dan juga mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.